Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di YouTube channel official SMA Negeri 29 Jakarta. Bersama saya, Anandita Syarla, yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan dalam acara Alumni Bercerita Share to Win. Sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa kami semua yang ada di sini sudah mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, serta vaksin 2 kali yang tercatat pada aplikasi Peduli Lindungi. Nah, teman-teman, pasti kalian udah penasaran kan kita di sini mau ngapain dan mau ngobrolin tentang apa? Yang pasti di sini ada narasumber yang keren banget yang akan memotivasi kalian, terutama kelas 12 yang ingin melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi negeri. Jangan lupa ditonton ya, teman-teman. Selamat siang, Mas Sulis. Selamat siang. Iya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya ya untuk di YouTube channel ini. Mungkin sebelumnya boleh kenalan dulu buat teman-teman yang nonton nanti. Oke. Iya. Halo keluarga besar SMA 29 Jakarta Selatan. Iya. Saya Sulistyo, alumni SMA Negeri 29, lulus tahun 1991. Jadi sekarang udah 30 tahun nih. Iya, udah 30 tahun, udah lama banget. Sekali, ya. Iya, satu angkatan mungkin sama orang tua saya ya. Iya, betul. Iya, Kamu mungkin. usianya berapa sekarang? Aku 18 tahun, Om. 18 tahun. Iya. Ya, udah berapa? Udah Iya, 18 tahun. Anak Jauh saya, banget. Iya, anak saya SMA juga. Kan udah ada yang kuliah. Oh iya, mungkin sama kali ya, satu angkatan. Iya. Oke, kalau kayak gitu kan ini kita buat teman-teman kelas 12 nih. Mungkin bisa diceritain nggak sih, Mas, ya, gimana perasaannya dulu pas SMA, mungkin pengalaman apa yang mungkin berkesan gitu selama SMA? Pengalaman yang berkesan tuh banyak banget ya. Iya. Banyak banget dari kita kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai dengan lulus. Iya. Nah, waktu angkatan saya itu saya masuk 1988 ya. Tahu waktu itu SMA 29 itu posisinya kan dekat dengan pasar Iya, Kebayoran betul. Lama, kemudian ada pasar Sayur Mayur. Iya. Ya. Kemudian jalan yang ada sekarang di depan SMA 29 itu bukan seperti sekarang. Dulu masih jalan Tanah gitu ya mungkin. Enggak, sudah aspal udah tapi nggak seramai sekarang. Oh, ya, bayangkan waktu itu sekolah tua. Sekolah tua. Iya, betul. Jadi sekolah tua dekat rel kereta api ya, dan antara rel kereta api sampai dengan batas jalan raya di depan sekolah kita itu banyak perumahan-perumahan yang dalam tanda kutip kumuh lah gitu ya. Jadi kalau lingkungan waktu itu nggak cocok lah ya buat sekolah karena dekat pasar, apalagi di situ pasar Sayur Mayur. Kalau hujan becek ya, kemudian juga bentuk sekolahannya juga seperti penjara. Kenapa seperti penjara itu? Karena pagernya itu dari besi, teralis besi. Kalau misalkan kita mau masuk dibuka, pas mau pulang sekolah baru juga dibuka ya. Jadi ditutup selalu, dan kalau sudah masuk nggak bakal bisa keluar begitu. Betul. Kecuali yang punya keperluan penting seperti itu. Jadi kelas 1 tuh di situ hanya 6 bulan karena kemudian kita pindah di belakang KUA Kebayoran Lama. Di situ ada SD. Kita di situ pindah selama kurang lebih 1,5 tahun. Itu dalam rangka renovasi sekolahnya? Iya, sekolahnya karena sekolahnya memang sudah nggak layak, sarana prasarananya sudah nggak mendukung lah untuk kegiatan belajar mengajar, maka kemudian pemerintah waktu itu ini harus pindah seperti itu. Oh iya. Berarti tuh kayak ya udah pengalamannya sedih gitu ya, karena nggak bisa terlalu lama di SMA 29 gitu kan ya, pindah. Ya pindah di sana, kemudian pas kita mau masuk kelas 3 baru kemudian di sekolah yang baru. Kembali lagi ke sekolah yang baru. Mungkin itu juga udah mau lulus gitu ya, udah mau mempersiapkan ke kuliah gitu. Ngomong-ngomong soal kuliah nih, gimana sih, Mas, step dari yang kelas 3 SMA itu buat ke kuliah? Pasti kan pengen gitu buat sekolah lebih lanjut gitu. Boleh diceritain mungkin? Jadi gini, setiap orang itu punya cita-cita. Betul. Nah, ketika kita punya cita-cita,
kita harus benar-benar tahu gimana kita menggapai cita-cita itu. Jangan lupa kita semua punya latar belakang, punya keterbatasan. Latar belakang saya dari keluarga buruh. Jadi bapak saya itu buruh pabrik. Dulu di daerah Senayan itu ada PT Industri Sandang 1. Nah, ayah saya di situ. Dari keluarga nggak mampu, tinggal di daerah padat, di daerah Juraganan. Ya, jadi, nah dengan kondisi ekonomi yang menengah ke bawah itu, ayah saya bilang, Bapak hanya bisa biayain kamu sampai kamu lulus SMA. Tapi kamu cari kuliah segala macam, kamu harus bisa mandiri. Ya. Nah, saya juga punya cita-cita dong. Cita-cita saya sederhana kok. Saya ingin jadi guru waktu itu. Jadi guru karena menurut pemahaman saya pada saat itu, guru itu gimana ya, yang kemudian bisa bantu kita dari belajar membaca, menulis, sampai kemudian kita jadi seperti sekarang gitu. Nah, karena punya cita-cita seperti itu dan ada keterbatasan dari keluarga, maka saya belajar benar-benar waktu itu tekun di sekolah. Ya mungkin saya di kelas masuk bintang pelajar sih enggak. Oh iya. Ya, cuma minimal masuk 5 besar lah. Oh iya, 5 besar. 5 Berarti besar. bagus dong. 5 besar di sekolah gitu. Oh, satu sekolah gitu. Berarti Iya, bintang pelajar sih enggak. Dan enggak iya. pinter-pinter banget juga sih. Oh iya. Cuma kebetulan kalau ada kegiatan kompetisi sains, itu di tingkat SMA di Jakarta Selatan atau di Jakarta, kebetulan juga saya waktu itu diminta sama guru mata pelajaran untuk ikut. Ya, itu pengalamannya. Jadi, dan nggak cuma saya, semua diberikan kesempatan yang sama. Nah, dari situ, dari proses belajar di SMA, kita tahu kita punya kelebihan di mana, kekurangan kita di mana. Iya, betul-betul. Saya punya kelebihan kalau untuk pelajaran matematik, fisika, kimia saya bagus. Tapi kalau pelajaran bahasa Indonesia saya jeblok. Iya, berarti yang ngitung-ngitung gitu ya. Iya, saya waktu itu pelajaran bahasa Indonesia pernah dikasih 50 sama Pak Suyana. Bener ya Pak Suyana ya, kalau nggak salah ya. Iya Pak Suyana. Itu saya sempat sampai dipanggil oleh guru BP, kemudian oleh gurunya langsung. Dibilang saya nggak serius ngikutin pelajaran itu. Karena gini, dulu waktu saya SMA ada namanya program PMDK. Penelusuran minat dan kemampuan. Jadi jalur prestasi lah kalau misalkan. Kalau sekarang mungkin ini ya, apa itu? tes minat bakat mungkin. Oh, itu. Jadi dilihat tuh nilai rapotnya. Jadi kalau nilai rapotnya di bawah rata-rata kan nggak memungkinkan. Iya. Dan prestasinya kan harus naik terus ya. Nah, ya, karena kondisi seperti itu maka saya belajar tekun. Nah, keterbatasan lainnya adalah sarana dan prasarana di sekolah. Waktu itu kita pindahkan sekolah ya. Pindah sekolah. Perpustakaan juga ada, tetapi kan nggak tertata dengan baik. Kemudian sarana prasarana laboratorium juga kurang, kan kita numpang di SD. Oh iya. Ya kan? Bener, praktek-praktek gitu kurang ya. ya. Makanya dengan situasi seperti itu, apalagi itu di kelas penting ya. Artinya di semester 2, kelas 1, kemudian naik ke kelas 2, waktu itu semester 3-4 kan di kelas 2 itu materi pelajaran tidak hanya pelajaran yang ada, tapi juga ada praktikum, dan itu nggak berjalan. Nah gimana caranya? Caranya kita harus belajar sendiri, belajar mandiri, memaksa diri sendiri. Karena pesan orang tua tuh, saya ingat bapak saya, ayah saya itu bilang, kamu harus bisa mandiri. Artinya apa? Saya harus punya nilai yang baik, nilai yang bagus, sehingga saya dapat beasiswa lah setidaknya. Keringanan pada saat nanti saya lulus SMA, masuk ke perguruan tinggi di mana saya sekolah minimal gratis, seperti itu. Nah, oleh karena itu saya waktu itu dapat PMDK itu dapat di IKIP. IKIP itu waktu itu namanya IKIP, sekarang UNJ.
UNJ. Universitas Negeri Jakarta. Jakarta. Oh, iya, iya. Nah, saya sebelum teman-teman ikut seleksi masuk perguruan tinggi yang sekarang atau Iya. dulu namanya Simpenmaru. Penerimaan mahasiswa baru mungkin ya. Oh iya iya. Itu saya udah dapat. Kemudian perguruan tinggi kedinasan waktu itu ada STAN, Sekolah iya, Tinggi Akuntansi kedinasan. Negara. Nah, di sela-sela menunggu itu ada teman yang ngajakin, mau nggak lu nemenin gua? Nemenin apa? Nih gua ada nih Akademi Sandi Negara. Akademi Sandi Negara tuh apa sih? Iya, Nah, udah saya coba lengkapin semua persyaratan. Waktu itu saya daftar di Jalan Latuhar Hari. Latuhar Hari itu di daerah Menteng. Oh iya. Di situ saya masukin berkas, kemudian saya diterima dan ternyata dari teman-teman yang daftar itu banyak banget yang daftar. Ternyata saya terus yang ikut. Oh, yang lanjut. Nah, saya juga ikut waktu itu STAID. STAID itu programnya B.J. Habibie waktu itu untuk menjaring anak-anak SMA yang punya kemampuan akademis yang baik, sehingga dapat program untuk belajar di luar negeri. Oh, beasiswa ke luar negeri? Iya, saya ikut terus tahapan ikut. Di Akademi Sandi Negara ikut. Di Universitas Negeri Jakarta yang sekarang dulu namanya IKIP, saya udah daftar dan saya sudah terjadwal untuk ngikutin ospek. Oh, udah masuk berarti ya? Sudah bayar. Iya. Nah, saya bayar di IKIP itu karena saya dapat tabanas dari TVRI. TVRI karena waktu itu SMA 29 itu juara cerdas cermat. Oh. Tingkat SMA. Se-Jakarta. Juara 2. Oh. Nasional itu. Oh, nasional. Saya jadi juru bicara. Oh, keren ya. Ya, itu dapat tabanas, uangnya saya tabung. Nah, itu buat bayar itu. Kuliah masuk, ya. Nah, pengumuman di Akademi Sandi Negara itu saya diterima pagi hari. Pengumuman di program luar negerinya B.J. Habibie, ya, itu juga hari itu diumumkan. Saya bilang sama panitia pendaftaran di Akademi Sandi Negara waktu itu, boleh nggak saya minta waktu untuk memastikan saya diterima atau tidak di STAID. Saya waktu itu melamar melalui LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, untuk 2 perguruan tinggi di luar negeri. Waktu itu saya ngambil bioteknologi di Kanada, sama satu lagi teknik elektro itu di Jerman. Sudah milih universitasnya. Saya dari pengumuman di Akademi Sandi Negara waktu itu diumumkan di Jalan Harsono RM 70 yang sekarang jadi pusat operasi keamanan sibernya BSSN. Terus saya lihat pengumuman, saya diterima. Saya bilang ke panitia minta waktu, saya ambil atau tidak. Ya. Kemudian saya naik Kopaja, waktu itu ada itu di depan gedung BSSN sekarang. Langsung ke Tanah Abang, itu nomornya P20. Nomor Kopajanya. Itu dari Ragunan sampai ke Tanah Abang. Lewat gedung BPT. Jadi sekali doang itu. Iya, naik sekali. Dan waktu itu Jakarta masih lancar. Ya, naik. Betul. Dan bayarnya berapa? Cuma 100 rupiah. Oh, kayak tadi ya. Iya, sampai di situ. Ternyata saya nggak diterima, hanya cadangan. STAID yang di luar negeri itu nggak keterima. Jadi dari 15 orang yang diterima 11. Ya, saya cadangan. Akhirnya saya kembali ke panitia di Akademi Sandi, saya ikut di situ. Dan yang di IKIP Jakarta atau sekarang di Universitas Negeri Jakarta saya tinggalkan. Jadi saya jadi mahasiswa di Akademi Sandi Negara. 3 tahun di situ. Berarti itu masuknya ke kedinasan ya, bukan perguruan tinggi negeri? Iya, kedinasan. Masuk 0 rupiah, selama sekolah juga 0 rupiah, semua sarana disiapin sama negara. Wah, enak banget tuh ya kalau 3 tahun. Oh, iya 3 tahun. Dan saya nggak tahu, saya di situ nanti jadi apa saya nggak tahu. Karena pikiran saya
Yang penting saya bisa kuliah gratis. Gratis. Iya, Iya, betul. Iya, betul. Iya, ya, karena kemampuan keluarga. Iya, betul. Gitu. Terus dari situ ada nggak sih hal-hal yang apa ya, yang berperan gitu dari SMA sampai Mas itu bisa jadi sampai kayak sekarang? Yang berperan itu adalah terus terang keluarga. Keluarga dalam hal ini bapak saya yang begitu memberikan motivasi ke saya, gimana supaya anaknya jadi lebih baik dari bapaknya. Gitu. Itu pesan yang saya selalu ingat. Gitu. Jadi itu yang menguatkan saya untuk bisa kemudian saya terus belajar, masuk ke Akademi Sandi Negara selama 3 tahun, saya bisa lulus dan bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Begitu. Terus gimana nih sekarang rasanya dari SMA udah perjuangannya yang sedemikian rupa hingga hasilnya kayak sekarang yang alhamdulillah mungkin kayak ada sebuah cerita atau kebanggaan sendiri nggak gitu bisa Ya, sampai sekarang? kebanggaan pasti ada semua orang. Ya. Kenapa? Karena cita-cita saya jadi guru itu sekarang juga sudah tercapai. Saya juga masih mengajar di beberapa perguruan tinggi. Kan guru juga, dosen. Iya, betul, dosen. Ya kan? Iya, Seperti itu. Saya sudah doktor, ya, saya lulus dari Unpad Hubungan Internasional. Saya lulus di situ. Dia juga alumni UI, saya di UI. Kemudian saya waktu itu S1, saya 2 bidang statistika dari Universitas Terbuka, kemudian S1 saya di Teknik Elektro juga di Institut Teknologi Indonesia di Serpong. Keren banget ya. Begitu. Itu dari akademis. Tapi kan orang melihatnya, wah udah enak lo ya, Iya, udah dokter, ya, kemudian juga sudah berkarir sebagai pegawai negeri. Tetapi perjuangannya itu panjang dan nggak mudah. Kita nggak bisa itu kemudian diri kita sendiri yang mencapainya, tetapi tentunya harus dapat dukungan juga dari keluarga. Itu terutama dari istri. Ya, ketika saya udah menikah, ya namanya pegawai negeri dengan golongan masih golongan 2 ya. Kalau akademi itu kan lulus golongan 2B, 2 tahun kemudian baru 2C. Ya. Kemudian saya menikah pada usia 28. Itu kan masih karirnya belum kelihatan, ya enggak? Masih prosesnya juga masih iya, nyicil motor, itu ngerasain, nyicil rumah, itu ngerasain, ya keluarga baru, kemudian harus berjuang sama-sama seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi nggak ngelihat sekarang kondisinya, wah lu udah enak begini enggak, tetapi perjuangan itu yang memang butuh proses. Proses itu butuh waktu. Nah, poin pentingnya adalah jangan takut menghadapi masalah. Setiap tahapan kehidupan kita pasti ada masalah yang akan kita temui. Kuncinya 2. Kita mau involve atau masuk ke dalam masalah itu atau menghindari masalah. Kalau kita menghindari masalah, maka kita akan menemui juga masalah yang baru. Maka yang kita lakukan apa? Ya kita jangan menghadapi, ya hadapilah masalah itu, jalani. Dan jangan takut menemui masalah. Karena dengan adanya masalah yang kita hadapi, apapun itu, apakah masalah internal kita, apakah kemudian berinteraksi dengan lingkungan kita, itu akan menjadikan diri kita lebih dewasa, lebih wise, lebih bijaksana. Seperti itu. Karena saya ingat dosen saya waktu di Akademi Sandi, almarhum Bapak Sumarkijo itu berpesan bahwa hanya orang matilah yang nggak punya masalah. Artinya apa? Kalau kamu pengen melanjutkan hidup, ya siap-siaplah menghadapi masalah. Begitu. Oke. Terus dari yang dari sekian banyak yang diikutin itu kayak tadi S1 segala macam, itu ada hubungannya nggak sama karir yang sekarang? Kayak dari jurusan yang diambil sama pekerjaan yang sekarang mungkin? Tentu ada ya, karena kalau kita bekerja itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang bekerja di instansi manapun berkaitan dengan pekerjaannya. Jadi ketika saya lulus dari Akademi Sandi Negara, maka kan kita di Sandi Negara itu kita belajar
tentang kriptografi. Hmm. Nah, kriptografi itu apa sih? Iya. Nah, kriptografi apa kamu? Nggak tahu. Kamu yang kamu inget aja dah. Aku taunya ini apa sih penduduk gitu bukan? Oh, Bukan. bukan. Nah, ini perlu Oh, ada. kripto ini ya yang coding-coding gitu. Nah, itu. iya, itu. Kalau ngomongin kriptografi katanya gini kan, orang bilang, ini paling sandi-sandi pramuka Iya, gitu sandi-sandi. kan, ada sandi rumput, Iya, betul. sandi macem-macem ya. Itu salah satu bagian dari namanya kriptografi klasik, Oh, persandian klasik, karena bermula dari situ. sandi. Nah, pada saat saya belajar di situ ya, itu ternyata butuh ilmu-ilmu penunjang lainnya. Oh, gitu. Ya, jadi kalau kriptografi itu based on matematik, ya, perhitungan matematik, algoritma. Oh, iya, algoritma. Nah, perhitungan matematik, statistik, aljabar, ya, matriks. Ya, maka saya coba belajar di Universitas Terbuka di Statistika Terapan. Oh, Seperti itu. Kemudian saya waktu itu masuk di Biro Penelitian dan Pengembangan, maka saya coba implementasi dari apa yang saya dapat, ternyata nggak bisa manual kan perhitungan-perhitungan matematik itu. Maka butuh kemampuan untuk gimana ini menerjemahkan dari algoritma yang kita buat, perhitungan matematika yang ada ini bisa implementasikan ke dalam sistem elektronik. oh iya betul. Ya harus tahu dong. Kayak mungkin kayak bikin apa gitu internet gitu, pakai algoritma kan pastinya. Iya. Nah, maka saya belajar di situ. Ya. Nah, ini kemudian yang mengembangkan diri saya, ya pengalaman saya bertambah begitu. Jadi kehidupan keseharian kita sekarang sudah nggak lepas dari namanya kriptografi. Iya. Kok seperti itu? Kamu pakai internet. Iya. Kamu merasa aman nggak pakai internet itu? Enggak sih kadang, karena kan pasti nanti ada apa ya yang kayak nanti dihack mungkin gitu-gitu sih. Jadi takutnya. kamu masih pakai nggak sekarang? Pakai. Kalau merasa nggak aman ya nggak usah pakai. Oh iya. Ya, internet itu berbasis kepercayaan. Orang bisa percaya karena ada apa? Karena ada algoritma kriptografi yang mengamankan. Oh. Jadi transaksi elektronik yang ada, yang kita pakai sekarang itu semua berbasis kriptografi. Yang nggak kita rasakan gitu loh, yang nggak kita rasakan. Jadi ada standar-standar kriptografi publik yang dipakai. Okay. Yang perhitungan-perhitungan itu adanya di dalam prosesnya, di sistemnya. Jadi yang kita pakai cuma kenyamanan aja sekarang. Oh. Itu satu. Tapi di balik itu ada. Ya, jadi kriptografi itu bisa untuk melindungi kita, tetapi kriptografi itu juga bisa menghancurkan kita. Oh. Kenapa saya bilang begitu? Karena gini, ancaman-ancaman di ruang siber sekarang adalah salah satunya berasal dari penyalahgunaan teknologi kriptografi. Contoh ransomware. Iya. Kenal ransomware? Nggak tahu. Aduh, nanti baca. Iya. Nah, dulu kalau kita bicara tentang sandra, itu orang yang disandra, barang yang disandra, minta apa? Tebusan uang kan? Iya betul. Nah, kalau sekarang yang disandra data, Oh, tahu. menyandra data. Nah, datanya itu disandranya apa? Data itu, sistem itu di-encrypt. Di-encrypt itu maksudnya apa? Disandi. Sehingga pemilik data itu nggak bisa mengakses datanya. Yang harusnya data itu bisa kita akses, layanan elektronik itu bisa kita manfaatkan, karena datanya di-lock, sistemnya nggak bisa berfungsi. Bisa berfungsi kalau misalkan kamu bayar tebusan. Oh, iya ngerti. Bayaran tebusannya, bayarnya pakai apa? Pakai uang. Uang dalam bentuk apa? Nggak tahu. Nggak Kalau tahu. kayak gitu. Nah, kamu nanti mesti baca. Dia minta bayarannya dalam cryptocurrency. Oh. Bahasa umumnya Bitcoin. Oh. Iya. Bitcoin itu based on apa? Based on kriptografi. Jadi kriptografi itu bisa melindungi kamu, bisa juga membahayakan kamu. Iya.
Jadi si kripto itu bisa membantu, si kripto itu bisa menolong, satu sisi bisa jadi suatu masalah gitu. Ya, jadi kriptografi itu punya dua fungsi, melindungi atau kemudian sebagai alat untuk mengancam, seperti itu. Nah, tadi saya bicara tentang bagaimana kriptografi itu melindungi transaksi elektronik. Transaksi elektronik itu apa? Ya seperti kita memanfaatkan internet ya. Misalkan kamu browsing, buka browser, kemudian kamu mengetik alamat misalkan google.com ya. Nah, di depannya itu ada HTTPS. Oh ya. Nah, HTTPS itu ada S-nya tuh. Itu berarti S-nya itu secure. Secure. Artinya apa? Artinya bahwa transaksi dari device kamu, ya dari browser kamu yang ada di device itu ke servernya Google pada saat transaksinya, ketika dilakukan proses penyadapan, maka apapun yang kamu ketikkan di layar komputer kamu, ketika disadap bisa, tetapi nggak punya arti apapun karena sudah di-encrypt. Ya, tetapi kalau kamu masukkan alamat HTTP tanpa S, ya, tanpa S, ketika dilakukan penyadapan ketahuan apa yang kamu ketikkan, kamu transaksikan, kamu menukar informasi dengan teman kamu kelihatan. Kamu login ke services atau layanan elektronik yang kamu arahkan ya di dalam browser kamu, username, passwordnya kelihatan. Nah, itu untuk melindungi. Yang lainnya apa? Selain untuk yang paling sederhana seperti itu, juga buat sistemnya itu sendiri. Di situ ada database. Di database itu juga dilakukan proses enkripsi yang sebenarnya kita sebagai pengguna nggak merasakan apapun. Iya, benar. Karena semua berjalan secara otomatis. Nah, tetapi itu semua terstandarisasi, algoritmanya ada. Algoritma itu sebuah rangkaian perhitungan matematis yang digunakan dalam sistem, ya, untuk dalam proses enkripsi itu. Nah, karena itu berjalan otomatis, maka nggak berasa apa-apa kita sebagai pengguna. Taunya nyaman aja. Jadi kriptografi algoritmanya itu terbuka, semua orang bisa melihat, dan itu bisa diimplementasikan di berbagai macam device, berbagai macam peralatan, berbagai macam sistem, sehingga karena itu merupakan informasi yang terbuka, algoritmanya terbuka, maka mereka bisa saling berinteraksi. Ada interoperability. Interoperability itu artinya mereka punya protokol-protokol yang difahami secara bersama. Oh, dia pakai algoritma tertentu untuk proses transaksinya dan terstandar. Maka prosesnya bisa berjalan dan nggak berasa. Ya, tapi juga yang saya bilang sebelumnya bahwa itu juga bisa jadi ancaman buat kita. Kalau dulu yang tadi saya bilang, yang disandra itu orang, yang disandra itu barang. Barang kamu saya sandra, mau nggak barang lu balik asal lu bayar gua. Nah, begitu dibayar, bayar cash, barangnya bisa kembali. Atau orang, ya, penyanderaan, pembebasan sandra, apakah itu intensinya, niatnya untuk uang atau intensinya untuk yang lain, tapi begitu keputusan kebutuhannya itu dipenuhi, maka dilepaskan orangnya. Betul. Nah, kalau di sekarang yang disandra data, di encrypt sistemnya. Adalah disebut ransomware, itu tadi yang saya bilang. Oke, kamu boleh buka data kamu, asal kamu bayar dalam bentuk Bitcoin atau cryptocurrency lain lah. Begitu dibayar ke alamat Bitcoin yang sudah ditentukan, kamu dikasih kuncinya untuk membuka. Baru data kamu kembali. Seperti itu. Virus-virus yang ada di dalam sistem elektronik yang kamu punya, itu juga semua berbasis algoritma kriptografi. Kenapa bisa masuk ke dalam sistem kamu? Karena
sistem yang kamu miliki itu gagal untuk mendeteksi aliran data yang masuk ke sistem kamu. Karena apa? Karena dia di encrypt, paketnya itu ditutup dengan sistem yang terenkripsi. Jadi mereka melindungi sistemnya supaya tidak bisa dideteksi oleh firewall yang ada di PC kamu. Kalau di Windows tuh Windows Defender atau antivirus, ya. Dia sebenarnya pengen ngecek tuh paket data kalau ada encrypt sekian, oh ini virus jenis ini. Tapi karena kan itu kan berubah terus, virus memperbarui diri sehingga nggak dikenali masuk ke sistem. Gitu. Jadi begitu dia sudah masuk ke sistem, dia membuka paket yang masuk, dia bisa menginfeksi sistem. Nah, seperti itu. Jadi kriptografi itu sebagai dual use weapon. Iya, betul. Untuk kemanfaatan tapi juga untuk bisa merugikan. Iya. Nah, berbahayanya apa? Kalau misalkan sistem elektronik ini yang kemudian berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Contoh perbankan. Iya, betul. Transaksi perbankan, day-by-day activity kita, apalagi sekarang di era pandemi, semua belanja online. Iya, betul. Iya kan? Iya. Nah, kalau sistemnya itu diganggu, ya, apa yang akan terjadi? Kepanikan massal, orang jadi nggak percaya sama bank, transaksi berhenti. Kalau sistem elektronik yang mengatur distribusi daya listrik, kena sistemnya, listrik mati total, dampaknya apa? Rumah sakit terganggu, ya. Terus kalau yang punya anak kecil yang membutuhkan, itu dan membahayakan jiwa orang. Itu tugas dari ini, Badan Sandi dan Cyber Negara mungkin. Badan Siber dan Sandi Negara tugasnya adalah melindungi infrastruktur kritis. Nah, itu tugas yang berat. Iya, berat. Jadi infrastruktur kritis nasional sekarang sebutannya sebagai infrastruktur vital nasional. Itu dari perbankan, energi, transportasi, rumah sakit atau kesehatan ya. Kemudian yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak itu harus dilindungi. Semuanya tuh ya, berarti tugas dari BSN tuh guys. BSSN. Oh ya, BSSN. Nah, tugasnya seperti itu. Makanya adik-adik dari SMA 29 ya, kalau mau berbakti untuk negara, guys bisa masuk ke BSSN, ya. Badan Cyber dan Sandi Negara. Ya, tugasnya berat. Ya, tugasnya berat. Jadi ada, tapi sepertinya nggak ada. Ya, karena kalau ada masalah aja baru siapa nih yang bertanggung jawab. Tapi kalau proses bisnis, kehidupan keseharian normal, ya udah. Biasa aja. Biasa aja. Iya, betul. Seperti itu. Seperti itu ya. Iya, oke. Mungkin pertanyaan terakhir sebelum menutup, boleh nggak sih Mas dikasih motivasi buat teman-teman kelas 12 nih yang bentar lagi kan mau ujian gitu, terus menghadapi semuanya, mungkin kayak yang tadi Mas sendiri bilang kayak jangan terbatas sama kemampuan orang tua gitu-gitu. Boleh dikasih motivasinya? Ya, motivasinya jangan pernah ragu. Jangan pernah ragu waktu melangkah. Ya. Kita semua punya latar belakang yang berbeda-beda. Ya, ada dari keluarga berada, ada dari keluarga biasa aja, ada dari keluarga nggak mampu. Iya, betul. Nah, saya waktu itu masuk ke keluarga nggak mampu. Tapi karena saya nggak ragu-ragu ya dalam melangkah, kemudian juga saya ingin memperbaiki kehidupan sosial saya berjuang belajar. Ya, jadi tugasnya adik-adik sekarang belajar aja. Ya, nggak usah mikirin macam-macam ya. Ya walaupun ada mikir sih, ya misalkan ada karena perekonomian keluarga, jadi ada pikiran. Tetap fokus sama apa yang mau dicapai. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah muluk-muluk dulu. Gimana saya bisa melampaui setiap tahapan saya sampai dengan lulus. Berikan yang terbaik, ya. Buat siapa? Buat diri kamu sendiri dulu. Ya, nilai kamu bagus. Kemudian kamu bisa masuk ke persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi di perguruan tinggi kedinasan.
Pilihannya nggak hanya di Sekolah Tinggi Sandi Negara, sekarang namanya Poltek, Oh, Poltek. Politeknik Siber dan Sandi Negara. Di situ ada 3 jurusan, teknik kriptografi, manajemen kriptografi, sama keamanan siber. Oh, iya. Jadi kalau mau jadi orang-orang yang punya keahlian khusus seperti yang saya sebutkan tadi, Iya. ya berbakti untuk negeri, nggak harus seperti yang ada mau masuk kemana silakan saja, tapi ada satu ruang baru, ruang hidup baru, ruang siber, ruang juang baru yang harus kita amankan. Seperti itu. Apalagi di zaman sekarang ya, serba online ya kan. Iya, nah ke depan semua akan bergantung kepada ruang siber. Makanya harus kita amankan. Di situ harus ada orang-orang yang punya idealisme, paham tentang bagaimana menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Nah, di situ nanti di sekolah kita akan diajarin nggak hanya otaknya saja pinter, tetapi gimana jiwa nasionalismenya tetap ada. Berguna bagi masyarakat sekitar gitu ya. Bukan hanya berguna masyarakat sekitar, tetapi Negara. buat keluarga, ya nggak? Betul. Bangga dong orang tuanya begitu kita selesai pendidikan di wisuda, kemudian jadi salah satu karyawan di Badan Siber dan Sandi Negara yang sudah mengikuti pendidikan selama 4 tahun. Gitu. Oke, mungkin itu aja sih yang bisa kita obrolin hari ini. Makasih Mas Solis udah nyempetin waktunya buat ngobrol, buat ngasih motivasi ke teman-teman yang udah. Iya, sama-sama, sama-sama. Ya. Terima kasih. Nah teman-teman, kita udah denger kan cerita yang sangat menarik dari narasumber kita, yaitu Mas Solis. Jadi keterbatasan itu tidak menjadi penghalang kita dalam melanjutkan pendidikan. Karena selain perguruan tinggi negeri, masih ada pilihan kedinasan atau tempat kuliah lain yang memberikan fasilitas kuliah yang lebih terjangkau dan dapat membantu teman-teman yang mungkin memiliki keterbatasan. Jadi kuncinya adalah kemauan kita untuk menggapai cita-cita tersebut. Nah teman-teman, udah menyimak kan video yang sangat bermanfaat banget dari narasumber kita, yaitu Mas Solis. Semoga video tersebut bisa memotivasi teman-teman untuk masuk ke perguruan tinggi yang diinginkan ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta share video ini supaya semakin banyak yang tahu tentang informasinya ya. Terima kasih kepada PKKA 2022, Komite Sekolah, SMA Negeri 29 Jakarta. Terima kasih kami ucapkan kepada tim sponsorship and special support PKKA SMA 29, Bapak Adi Nusa, orang tua siswa kelas 12 IPS 3, PT Agro Jabar, dan JNE Connecting Happiness. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.